2 pagi, mata terbuka lagi. Bukan karena mimpi, tapi panggilan ke kamar kecil. Banyak yang mengira ini wajar, atau solusinya berhenti minum sama sekali. Pernahkah Bapak dan Ibu berpikir, masalahnya bukan pada jumlah, tapi pada jadwal minumnya? Padahal, sering bangun malam bukan cuma soal lelah, tapi juga meningkatkan risiko jatuh di kegelapan. Ternyata, kuncinya ada pada jadwal dan jeda. Sebuah kesalahan kecil di sore hari bisa jadi penyebabnya, dan akan kita bahas tuntas. Sebelum kita mulai, yuk kita saling sapa di kolom komentar, tulis asal kota dan usia Bapak Ibu supaya kita bisa saling mendoakan Jan. Pastikan Bapak Ibu sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video dari kami. Mari kita mulai! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kembali lagi di Teman Sehat Lansia bersama saya, Zafran. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Senang sekali bisa kembali berbagi informasi kesehatan yang praktis dan semoga bermanfaat. Pagi dokter, tema kita hari ini sangat banyak diminta. Cara mengurangi bolak-balik ke kamar mandi di malam hari, atau yang dalam bahasa medisnya disebut nokturia. Ini bukan sekedar gangguan kecil ya dok. Kurang tidur karena masalah ini bisa berdampak panjang. Sangat betul Mas Zafran. Ini bukan hanya soal tidak nyaman. Kurang tidur kronis pada lansia dapat menurunkan konsentrasi di siang hari, memperlambat waktu reaksi, dan yang paling kami khawatirkan, meningkatkan resiko jatuh secara signifikan, terutama saat harus bangun dalam kondisi gelap dan masih mengantuk. Resiko jatuh. Ini yang paling menakutkan. Jadi, mengatasi masalah pipis malam ini sebenarnya adalah langkah preventif untuk mencegah masalah yang lebih besar ya dok? Tepat sekali. Ini adalah investasi untuk keselamatan dan kualitas hidup Bapak dan Ibu. Kabar baiknya, seringkali solusinya tidak memerlukan obat-obatan, melainkan pemahaman dan penyesuaian kebiasaan. Banyak pasien saya yang mengira ini adalah takdir lansia yang tidak bisa diubah. Padahal, dengan beberapa penyesuaian sederhana, kualitas tidur bisa kita tingkatkan. Penyesuaian sederhana seperti apa itu dok? Tadi di awal kita sebutkan ada metodenya. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut? Tentu, saya suka menyebutnya metode jeda minum terencana. Saya pilih nama ini karena ada 2 kata kunci penting, yaitu jeda dan terencana. Jeda artinya kita memberikan waktu istirahat yang cukup bagi ginjal dan kandung kemih sebelum tidur. Terencana artinya kita tidak asal minum, tapi memikirkannya sebagai bagian dari jadwal harian kita, sama seperti jadwal makan atau minum obat. Metode jeda minum terencana. Kedengarannya strategis dan mudah diikuti. Berarti kuncinya ada di waktu dan perencanaan ya dok? Tepat sekali. Waktu, jenis minuman, dan bahkan jenis makanan. Banyak yang gagal bukan karena kurang disiplin, tapi karena melakukan satu kesalahan fatal di sore atau malam hari yang tidak mereka sadari, yang seolah-olah menyabotase usaha mereka. Nanti kita akan bahas tuntas kesalahan-kesalahan tersembunyi tersebut. Resiko jatuh. Ini yang paling menakutkan. Jadi mengatasi masalah pipis malam ini sebenarnya adalah langkah preventif untuk mencegah masalah yang lebih besar ya dok? Tepat sekali. Ini adalah investasi untuk keselamatan dan kualitas hidup Bapak dan Ibu. Kabar baiknya, seringkali solusinya tidak memerlukan obat-obatan, melainkan pemahaman dan penyesuaian kebiasaan. Banyak pasien saya yang mengira ini adalah takdir lansia yang tidak bisa diubah. Padahal, dengan beberapa penyesuaian sederhana, kualitas tidur bisa kita tingkatkan. Penyesuaian sederhana seperti apa itu dok? Tadi di awal kita sebutkan ada metodenya. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut? Tentu, saya suka menyebutnya metode jeda minum terencana. Saya pilih nama ini karena ada 2 kata kunci penting, yaitu jeda dan terencana. Jeda artinya kita memberikan waktu istirahat yang cukup bagi ginjal dan kandung kemih sebelum tidur. Terencana artinya kita tidak asal minum, tapi memikirkannya sebagai bagian dari jadwal harian kita, sama seperti jadwal makan atau minum obat. Metode jeda minum terencana. Kedengarannya strategis dan mudah diikuti. Berarti kuncinya ada di waktu dan perencanaan ya dok? Tepat sekali.
Waktu, jenis minuman, bahkan jenis makanan. Banyak yang gagal bukan karena kurang disiplin, tapi karena melakukan satu kesalahan fatal di sore atau malam hari yang tidak mereka sadari, yang seolah-olah menyabotase usaha mereka. Nanti kita akan bahas tuntas kesalahan-kesalahan tersembunyi tersebut. Baik dok, mari kita bedah satu persatu metode jeda minum terencana ini. Agar kita semua paham akarnya, mungkin bisa dimulai dari alasan ilmiahnya, dok. Kenapa sih semakin bertambah usia, kandung kemih kita sepertinya jadi lebih aktif di malam hari? Pertanyaan yang sangat fundamental, Mas Zafran. Ada 3 penyebab utama yang sering terjadi. Terkadang sendiri-sendiri, terkadang kombinasi. Pertama, yang sudah sempat kita singgung adalah perubahan hormon. Tubuh kita punya hormon pintar bernama hormon antidiuretik atau ADH. Hormon anti pipis, begitu ya dok, sederhananya? Bisa dibilang begitu. Anggap saja ADH ini adalah manajer bendungan di ginjal kita. Di malam hari, otak akan melepaskan ADH lebih banyak. Memberi sinyal pada ginjal, "Hei, tahan dulu produksi airnya. Pemilik tugu ini sedang tidur." Ini membuat urin yang diproduksi lebih pekat dan jumlahnya lebih sedikit. Nah, seiring usia, produksi manajer ADH di malam hari ini secara alami bisa sedikit menurun. Akibatnya, pintu air di ginjal tetap sedikit terbuka dan produksi urin terus berjalan cukup lancar saat kita tidur. Makanya lebih cepat terasa penuh. Paham. Jadi manajernya sedikit lengah, jadi produksi jalan terus. Lalu penyebab kedua, dok? Penyebab kedua adalah perubahan pada kandung kemih itu sendiri. Bayangkan kandung kemih kita seperti balon karet. Saat masih baru, balon itu sangat elastis dan bisa menampung banyak udara sebelum terasa kencang. Seiring waktu, balon itu menjadi kurang elastis. Begitu juga dengan otot-otot di dinding kandung kemih kita. Elastisitasnya bisa berkurang. Jadi seperti karet gelang yang sudah lama ya, dok? Tidak bisa melar sejauh dulu lagi. Analogi yang sangat pas. Akibatnya, kapasitas efektif kandung kemih untuk menampung urin menurun. Dulu mungkin bisa menampung 400 sampai 500 ml dengan nyaman, sekarang di 250 sampai 300 ml saja sudah mengirim sinyal kuat ke otak untuk segera dikosongkan. Makanya lebih cepat terasa penuh. Hormon dan kapasitas kandung kemih. Apa penyebab ketiga, dok? Penyebab ketiga ini sering tidak disadari, namanya nocturia polyuria, yaitu kondisi di mana tubuh memproduksi volume urin yang berlebihan khusus di malam hari. Salah satu pemicu utamanya pada lansia adalah pergeseran cairan. Begini, jika bapak atau ibu punya sedikit bengkak di kaki di sore hari, itu adalah tumpukan cairan. Saat kita berbaring tidur, gravitasi tidak lagi menahan cairan itu di kaki. Cairannya kembali ke atas, begitu? Tepat. Cairan itu akan kembali masuk ke dalam sirkulasi darah. Ginjal kemudian mendeteksi adanya kelebihan cairan dalam darah dan bekerja ekstra keras untuk membuangnya. Kapan dibuangnya? Tentu saat kita sedang tidur di malam hari. Hasilnya produksi urin jadi sangat banyak dan kita harus bolak-balik ke toilet. Luar biasa penjelasannya. Jadi masalahnya bisa dari hormon, balon yang menua, atau banjir dari kaki yang naik ke atas. Sekarang, bagaimana cara kerja metode jeda minum terencana untuk mengatasi 3 masalah kompleks ini? Nah, disinilah kita masuk ke langkah praktisnya. Langkah pertama adalah front-loading hidrasi. Ini adalah strategi utama kita. Artinya, penuhi sebagian besar kebutuhan cairan bapak dan ibu di paruh pertama hari. Jangan menumpuknya di sore atau malam hari. Jadi, seperti menabung air di awal hari ya, dok? Ada contoh jadwal yang konkret, dok? Tentu. Mari kita buat jadwal sederhana untuk target 8 gelas atau sekitar 2 liter. Jam 7 pagi, 1 gelas besar air putih segera setelah bangun tidur. Ini untuk rehidrasi setelah semalaman tidak minum. Jam 9 pagi, 1 gelas di sela-sela aktivitas pagi. Jam 12 siang, 1 gelas sebelum makan siang. Jam 2 siang, 1 gelas setelah makan siang. Jam 4 sore, 1 gelas. Sampai di sini sudah 5 gelas.
mayoritas kebutuhan sudah terpenuhi. Jam 6-7 malam, 1 gelas saat makan malam. Setelah itu hingga tidur, sisa 2 gelas bisa diminum sedikit demi sedikit, tidak sekaligus 1 gelas. Jadwal ini sangat jelas. Jadi kuncinya, jangan biarkan diri sangat haus di malam hari, karena itu akan memicu kita minum banyak dalam waktu singkat. Lanjut ke langkah kedua, Dok. Langkah kedua adalah waspada diuretik dan pemicu tersembunyi. Kita semua tahu, kopi dan teh bersifat diuretik, tapi daftarnya lebih panjang dari itu. Pertama, minuman manis dan bersoda. Gula yang tinggi dapat mengiritasi kandung kemih. Kedua, alkohol. Ini diuretik kuat dan juga mengganggu pola tidur. Ketiga, makanan yang sangat asin. Makanan asin, Dok? Apa hubungannya? Hubungannya erat sekali. Saat kita makan makanan asin, tubuh akan berteriak minta air untuk menyeimbangkan kadar garam dalam darah. Mungkin kita tidak langsung haus, tapi rasa haus itu akan datang beberapa jam kemudian, seringkali tepat di malam hari. Kita pun minum banyak sebelum tidur. Jadi, keripik asin atau ikan asin yang dimakan jam 7 malam bisa menjadi penyebab kita bangun jam 2 pagi. Wah, ini informasi baru. Jadi bukan hanya apa yang kita minum, tapi juga apa yang kita makan di malam hari. Ada lagi, Dok? Ada. Beberapa buah yang sangat asam seperti jeruk atau nanas, jika dikonsumsi terlalu dekat waktu tidur, juga bisa mengiritasi kandung kemih pada sebagian orang. Kuncinya adalah menjadi detektif untuk tubuh sendiri. Buat catatan kecil, apa yang saya makan atau minum malam ini dan berapa kali saya bangun. Nanti akan terlihat polanya. Baik, Dok. Jadi catat dan perhatikan ya, Bapak dan Ibu. Sekarang langkah ketiga, yang paling krusial. Langkah ketiga adalah jeda emas terakhir. Ini aturan yang tegas. Beri jeda minimal 2 hingga 3 jam antara minuman terakhir dalam jumlah banyak, yaitu 1 gelas penuh, dengan waktu tidur. Setelah itu, kita butuh waktu bagi ginjal kita untuk memproses segelas cairan, mengubahnya menjadi urin, dan mengirimkannya ke kandung kemih. Dengan jeda 2-3 jam, kita bisa melakukan pengosongan terakhir sebelum naik ke tempat tidur. Jadi, kita memulai malam dengan kandung kemih yang sekosong mungkin. Sangat masuk akal. Kalau setelah itu masih harus bagaimana, Dok? Misalnya karena tenggorokan kering atau habis minum obat. Pertanyaan penting. Tentu boleh minum, tapi ubah definisinya. Bukan lagi minum, tapi membasahi. Ambil air tapi cukup seteguk atau 2 teguk. Tujuannya hanya untuk menghilangkan rasa kering di mulut, bukan untuk hidrasi. Ini tidak akan membebani ginjal secara signifikan. Mari kita kembali ke contoh pasien kita, Pak Hartono. Usia 72 tahun, pensiunan pegawai negeri. Beliau punya kebiasaan minum teh manis kental 1 gelas besar sambil menonton berita jam 9 malam, lalu tidur. Jam 10. Beliau bisa bangun 3-4 kali. Tidurnya tidak pernah berkualitas, siangnya sering mengantuk, dan jadi mudah marah. Istrinya sampai khawatir. Kenapa harus 2-3 jam, Dok? Apa yang terjadi dalam rentang waktu itu? Waktu ini adalah waktu yang dibutuhkan ginjal kita untuk memproses segelas cairan, mengubahnya menjadi urin, dan mengirimkannya ke kandung kemih. Setelah itu, kita butuh waktu bagi kandung kemih untuk terisi dan memberi sinyal untuk buang air kecil. Dengan jeda 2-3 jam, kita bisa melakukan pengosongan terakhir sebelum naik ke tempat tidur. Jadi kita memulai malam dengan kandung kemih yang sekosong mungkin. Sangat masuk akal. Kalau setelah itu masih haus bagaimana, Dok? Misalnya karena tenggorokan kering atau habis minum obat. Pertanyaan penting. Tentu boleh minum, tapi ubah definisinya. Bukan lagi minum, tapi membasahi. Ambil air tapi cukup seteguk atau 2 teguk. Tujuannya hanya untuk menghilangkan rasa kering di mulut, bukan untuk hidrasi. Ini tidak akan membebani ginjal secara signifikan. Mari kita kembali ke contoh pasien kita, Pak Hartono. Usia 72 tahun, pensiunan pegawai negeri.
Beliau punya kebiasaan minum teh manis kental 1 gelas besar sambil menonton berita jam 9 malam, lalu tidur. Jam 10, beliau bisa bangun 3-4 kali. Tidurnya tidak pernah berkualitas, siangnya sering mengantuk, dan jadi mudah marah. Istrinya sampai khawatir. Kenapa harus 2-3 jam, Dok? Apa yang terjadi dalam rentang waktu itu? Waktu ini adalah waktu yang dibutuhkan ginjal kita untuk memproses segelas cairan, mengubahnya menjadi urin, dan mengirimkannya ke kandung kemih. Setelah itu kita butuh waktu bagi kandung kemih untuk terisi dan memberi sinyal untuk buang air kecil. Dengan jeda 2-3 jam, kita bisa melakukan pengosongan terakhir sebelum naik ke tempat tidur. Jadi kita memulai malam dengan kandung kemih yang sekosong mungkin. Sangat masuk akal. Kalau setelah itu masih haus, bagaimana, Dok? Misalnya karena tenggorokan kering atau habis minum obat. Pertanyaan penting. Tentu boleh minum, tapi ubah definisinya. Bukan lagi minum tapi membasahi. Ambil air, tapi cukup seteguk atau 2 teguk. Tujuannya hanya untuk menghilangkan rasa kering di mulut, bukan untuk hidrasi. Ini tidak akan membebani ginjal secara signifikan. Mari kita kembali ke contoh pasien kita, Pak Hartono, usia 72 tahun, pensiunan pegawai negeri. Beliau punya kebiasaan minum teh manis kental 1 gelas besar sambil menonton berita jam 9 malam, lalu tidur jam 10. Beliau bisa bangun 3-4 kali. Tidurnya tidak pernah berkualitas, siangnya sering mengantuk dan jadi mudah marah. Istrinya sampai khawatir. Lalu apa saja yang diubah dari kebiasaan Pak Hartono, Dok? 3 hal kecil. Pertama, teh manisnya kami geser ke jam 5 sore, sebagai teman membaca koran. Kedua, makan malamnya kami kurangi yang terlalu asin dan berkuah. Ketiga, kami terapkan jeda emas. Botol minumnya dijauhkan dari tempat tidur, hanya disisakan gelas kecil untuk minum obat. Hasilnya? Dalam seminggu, frekuensinya berkurang menjadi hanya 1 kali bangun. Siang harinya beliau jadi lebih bugar dan lebih ceria. Perubahan kecil yang mengubah suasana seluruh rumah. Cerita yang luar biasa. Ini bukti nyata bahwa metode ini bekerja. Nah, kita baru membahas soal minum dan makan. Apakah ada faktor lain yang sering terlewatkan, Dok? Terutama soal obat-obatan. Ini yang akan kita dalami di segmen berikutnya. Kita kembali lagi, Bapak dan Ibu. Tadi kita sudah membahas 3 langkah metode jeda minum terencana. Sekarang kita masuk ke sesi mitos dan fakta, Dok, untuk meluruskan berbagai anggapan yang keliru. Baik Mas Safran, mitos pertama yang paling umum, harus berhenti minum sama sekali 2-3 jam sebelum tidur. Ini yang paling sering saya dengar, Dok. Banyak yang melakukannya karena takut. Faktanya? Faktanya, ini justru bisa berbahaya. Dehidrasi ringan di malam hari dapat membuat darah sedikit lebih kental, menyebabkan mulut dan tenggorokan sangat kering, memicu kram otot, dan bahkan menyebabkan pusing atau kehilangan keseimbangan saat bangun dari tempat tidur di pagi hari. Yang benar bukan berhenti total, tapi mengurangi porsi menjadi hanya beberapa teguk saja untuk kenyamanan. Oke, jadi bukan 0 cairan, tapi porsi minimal. Mitos kedua, Dok. Mitos kedua, sering pipis malam itu normal bagi lansia, takdir yang harus diterima pasrah. Ini adalah mitos yang paling melumpuhkan karena membuat orang berhenti mencari solusi. Faktanya, meskipun umum terjadi, kondisi ini sangat bisa dikelola dan diperbaiki. Jangan pernah menganggap sesuatu yang mengganggu kualitas hidup sebagai hal yang wajar. Pesan yang sangat penting, jangan pasrah ya Bapak dan Ibu, ada solusinya. Mari kita bahas mitos ketiga, Dok. Mitos ketiga, solusi terbaik adalah minum sesedikit mungkin sepanjang hari. Beberapa orang berpikir, kalau saya kurangi minum dari pagi, malamnya pasti aman. Ini adalah kesalahan besar. Dehidrasi kronis jauh lebih berbahaya. Dapat menyebabkan konstipasi, infeksi saluran kemih, pusing, bahkan masalah ginjal jangka panjang. Kunci metode kita adalah memindahkan waktu minum, bukan menghilangkan volume minum. Nah, sekarang kita jawab beberapa pertanyaan penting. Pertama, Dok, ini sangat relevan bagi banyak penonton kita. Bagaimana jika saya minum obat diuretik untuk hipertensi? Obat itu kan memang dirancang untuk membuat saya sering buang air kecil. Pertanyaan yang sangat krusial. Pertama dan terpenting,
Jangan pernah menghentikan atau mengubah dosis obat hipertensi Anda tanpa berkonsultasi dengan dokter. Itu bisa sangat berbahaya. Yang bisa didiskusikan dengan dokter adalah waktu minum obat. Banyak obat diuretik cukup diminum sekali sehari. Jika Bapak atau Ibu meminumnya di malam hari, tentu akan mengganggu tidur. Coba diskusikan dengan dokter Anda. Dok, apakah aman jika obat diuretik saya ini saya minum di pagi hari saja? Biasanya dokter akan setuju, dan ini bisa membuat perbedaan yang sangat besar. Solusi yang sangat praktis. Geser waktu minum obatnya setelah diskusi dengan dokter. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara minum yang benar di siang hari agar tidak kehausan di malam hari? Selain jadwal yang kita bahas tadi, perbanyak juga konsumsi cairan dari makanan. Perbanyak buah dan sayur yang tinggi kandungan airnya saat makan siang. Contohnya timun, selada, tomat, atau semangkuk kecil sup bening. Ini menghidrasi tubuh secara perlahan dan tidak membanjiri ginjal seperti minum 3 gelas air sekaligus. Jadi hidrasi dari makanan juga dihitung ya? Oke, pertanyaan terakhir dan ini penegasan dari yang tadi dok. Kapan saya harus khawatir dan periksa ke dokter? Mari kita perjelas lagi tanda-tanda bahayanya. Segera konsultasi jika 1. Anda bangun lebih dari 3 kali semalam secara konsisten meskipun sudah mencoba mengubah gaya hidup. 2. Disertai nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil. Ini bisa jadi infeksi. 3. Urin berwarna keruh, berbau menyengat, atau kemerahan. 4. Ada pembengkakan baru di kedua kaki. Ini bisa menandakan ada masalah dengan jantung atau ginjal dalam mengelola cairan tubuh. 5. Disertai rasa haus yang luar biasa dan penurunan berat badan. Ini bisa jadi gejala diabetes. Jangan tunda jika ada kombinasi dari gejala-gejala ini. Bapak dan Ibu, mari kita rangkum 5 poin kunci dari diskusi panjang kita hari ini. Pertama, terapkan front-loading hidrasi. Penuhi mayoritas kebutuhan cairan Anda sebelum jam 6 sore, karena tubuh butuh waktu berjam-jam untuk memprosesnya. Kedua, waspadai pemicu tersembunyi. Bukan hanya kopi dan teh, tapi juga makanan asin, minuman manis, dan alkohol di malam hari. Ketiga, patuhi jeda emas 2-3 jam. Beri jeda antara minuman terakhir dalam jumlah banyak dan waktu tidur, agar Anda bisa memulai malam dengan kandung kemih yang kosong. Keempat, jika haus setelah itu, cukup basahi tenggorokan. Jangan minum 1 gelas penuh. Dan kelima, yang terpenting, kenali tanda bahaya. Jangan abaikan jika masalah ini sangat parah atau disertai gejala lain seperti bengkak di kaki atau nyeri dan segera konsultasikan dengan dokter. Pesan terakhir dari saya untuk Bapak dan Ibu, jangan pernah meremehkan kekuatan dari sebuah kebiasaan kecil yang diubah secara sadar. Mengatur cara minum adalah langkah sederhana, tapi dampaknya pada kualitas tidur, energi harian, dan bahkan keselamatan Anda bisa luar biasa. Tubuh kita ini cerdas, mari kita bekerja sama dengannya. Jangan menyerah pada anggapan sudah tua ya begini. Bapak dan Ibu berhak dan mampu untuk hidup lebih sehat dan tidur lebih nyenyak. Mulailah malam ini. Terima kasih Dr. Shirin. Pesan yang sangat menguatkan. Bapak dan Ibu, jika informasi ini bermanfaat, kami mohon dukungannya dengan klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau anggota komunitas pengajian yang mungkin membutuhkannya. 1 kali share dari Anda bisa menjadi solusi bagi tidur nyenyak mereka. Tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan. Kami akan berusaha membacanya. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode Teman Sehat Lansia berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.